Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang barisan arit apa tadi? Barisan dan deret. Oh ya, barisan dan deret. Udah. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aditya Yuda Pratama, Novia Ramadhani, Cindy Auriandi, Teddy Karuniawan, Aska Sabila, Ahmad Farnak Parano, Noni Anggraini Putri, ingin mempresentasikan tentang barisan dan deret. Submateri yang pertama yaitu barisan aritmetika, yang kedua deret aritmetika, yang ketiga sisipan dan suku tengah aritmetika, baris geometri, deret geometri, sisipan geometri, dan deret tahingga. Materi pertama yaitu barisan aritmetika, pengertian rumus dan contoh soal. Baris aritmetika yaitu barisan aritmetika adalah barisan yang setiap dua suku berurutan memiliki selisih yang konstan. A, A tambah B, A ditambah 2B, A ditambah 3B, seterusnya adalah barisan aritmetika dengan suku pertama sama dengan A dan beda sama dengan B. Suku ke N, UN dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Contoh soal barisan aritmetika. Diketahui barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10. Solusi. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah barisan aritmetika dengan suku pertama 2 dan beda 3. A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 10. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN 10 sama dengan 2 ditambah 10 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 29. Kemudian materi kedua adalah deret aritmetika, berisi pengertian rumus, sifat, dan contoh soal. Yang pertama, pengertian deret aritmetika. Jadi deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Jadi deret aritmetika ini dilambangkan dengan SN. Bentuk umumnya itu SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah UN. Jadi ini contohnya S1 itu sama dengan U1 atau jumlah satu suku pertama, S2 sama dengan U1 ditambah U2 atau jumlah dua suku pertama, dan seterusnya. Kemudian pada suatu deret aritmetika, jika pembeda barisan itu positif, maka deret yang terbentuk disebut deret aritmetika naik. Dan jika pembeda barisan itu negatif, maka deret yang terbentuk disebut deret aritmetika turun. Kemudian ini ada rumus deret aritmetika. Jadi rumusnya itu SN sama dengan setengah N dikali dalam kurung A plus UN. Atau kalau UN-nya kita substitusikan dengan A plus N-1 kali B, itu menjadi SN sama dengan setengah N dikali dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Dengan keterangan SN adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, UN adalah suku ke N, dan B adalah beda. Kemudian ini ada sifat-sifat deret aritmetika. Yang pertama, jika diketahui deret aritmetika U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah UN, maka U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3 sama dengan dan seterusnya sampai sama dengan UN dikurang UN-1. Yang kedua, jika U1, U2, dan U3 merupakan suku-suku deret aritmetika, maka U2 sama dengan U1 ditambah U3. Yang ketiga, jika UM dan UN adalah suku-suku deret aritmetika,
maka UM sama dengan UN plus dalam kurung M min N dikali B. Kemudian ini ada contoh soal dari deret aritmetika. Berapakah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai dengan 100? Jadi ini pemecahan masalahnya. Dari soal ini dapat kita lihat bentuk deret aritmetikanya yaitu SN sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 99. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa A atau suku pertamanya itu sama dengan 12, N-nya itu 30, dan UN-nya sama dengan 99. Langsung kita pakai rumus SN, yaitu SN sama dengan setengah N dikali dalam kurung A plus UN, S30 sama dengan 30 per 2 dikali dalam kurung 12 tambah 99, S30 sama dengan 1665. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sisipan dan suku tengah aritmetika. Yang pertama adalah sisipan. Jika setiap dua bilangan berurutan, pada barisan aritmetika disisipi k buah bilangan, namun tetap membentuk barisan aritmetika, maka beda barisan tersebut akan memiliki perubahan dengan suku pertama tetap. Misalkan yaitu BB adalah beda barisan yang baru, dan BL itu adalah beda barisan yang lama. Hubungan keduanya adalah BB sama dengan BL per K ditambah 1. Ini adalah contoh soal sisipan. Pada setiap dua bilangan berurutan dari barisan 2, 12, 22, 32, 42, sampai seterusnya, disisipi sebanyak 4 bilangan. Tentukan suku ke-100 dari barisan yang baru. Ini adalah contoh, adalah solusinya. Jadi kita dapat A-nya itu adalah 2, beda lamanya itu adalah 10, dan K-nya itu adalah 4. Jadi beda barisan yang baru adalah beda baru sama dengan beda lama per K ditambah 1, atau sama dengan 10 per 4 ditambah 1, yaitu sama dengan 2. Kita dapat N-nya itu adalah 100 dan beda barunya adalah 2. Jadi kita masukkan cari U100-nya yaitu A ditambah 100 dikurangi 1 dikali beda baru, yaitu 2 ditambah 99 dikali 2 sama dengan 200. Yang kedua adalah suku tengah barisan aritmetika. UT itu adalah menyatakan suku tengah dari suatu barisan aritmetika. Maka UT sama dengan U1 ditambah UN per 2. Dengan U1 adalah suku awal, UN adalah suku akhir, dan N itu harus merupakan bilangan ganjil. Ini adalah contoh soal suku tengah. Diketahui 3 sampai 13, 15 adalah barisan aritmetika. Tentukan suku tengah barisan tersebut. Solusinya yaitu barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Maka U1 atau A itu adalah 3 dan UN sama dengan 15. Jadi kita masukkan ke rumusnya UT sama dengan U1 tambah UN per 2. Maka suku tengahnya adalah UT sama dengan 3 ditambah 15 per 2, yaitu adalah 9. Materi selanjutnya yaitu barisan geometri. Yang akan dibahas adalah pengertian, rumus, dan contoh soal. Barisan geometri adalah barisan yang setiap dua suku berurutan memiliki perbandingan yang konstan. Selisih antar suku barisan disebut dengan rasio. Artinya suku barisan ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan sebelumnya. Misalkan terdapat barisan geometri A, AR, AR kuadrat, dan seterusnya adalah barisan geometri dengan suku pertama sama dengan A dan rasio sama dengan R. Maka suku ke N atau UN dirumuskan dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Contoh soal barisan geometri diketahui barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Tentukan suku kelima barisan tersebut. Cara menyelesaikannya adalah 2, 6, 18, 54, dan seterusnya adalah barisan geometri. Dan dapat diketahui dari barisan tersebut, suku pertamanya atau A adalah 2, dan rasio atau R adalah 3, dan N sama dengan 5. Maka, untuk mengetahui rasionya 3, kita dapat membagikan 6 dibagi 2,
18 dibagi 6, 54 dibagi 18, yang mana hasilnya itu sama, yaitu 3. Selanjutnya, setelah diketahui A, R, dan N-nya disubstitusikan ke dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Sehingga U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 162. Materi selanjutnya deret geometri yang akan dibahas pengertian, rumus, sifat, dan contoh soal. Pengertian deret geometri. Deret geometri merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Jumlah yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga n suku pertama. Simbol yang digunakan adalah Sn yang artinya jumlah n suku pertama. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah 243 tambah 729 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah UN adalah bentuk yang disebut sebagai deret geometri. Jadi, deret geometri sendiri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Selanjutnya, rumus jumlah deret geometri. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 untuk R kurang lebih dari 1 atau R lebih dari 1. Yang kedua, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk min 1 kurang dari R, R kurang dari 1. Dengan keterangan Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Sifat-sifat deret geometri. Yang pertama, jika diketahui deret geometri sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah UN, maka U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan dan seterusnya sampai dengan sama UN per UN min 1. Kedua, jika U1, U2, dan U3 merupakan suku-suku deret geometri, maka U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3 atau suku tengah. Sifat ketiga, jika UM dan UN merupakan suku-suku dari deret geometri, maka UM sama dengan UN kali R pangkat M kurang N. Selanjutnya, contoh soal deret geometri. Diketahui barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Tentukan jumlah 4 suku pertama barisan tersebut. Solusinya 2, 6, 18, 54, dan seterusnya adalah barisan geometri dengan suku pertama diketahui 2 dan rasio sama dengan 3. A sama dengan 2, R sama dengan 3, N sama dengan 4, disubstitusikan ke dalam rumus Sn sama dengan A kali dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. S4 sama dengan 2 dalam kurung 3 pangkat 4 kurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 80. Materi ke-6 ada sisipan geometri. Yang akan kita bahas ada pengertian, rumus, dan contoh soal. Pengertian sisipan geometri. Setiap dua bilangan berurutan pada barisan geometri disisipi K buah bilangan, namun tetap membentuk barisan geometri. Maka rasio barisan tersebut akan terjadi perubahan, akan tetapi suku pertamanya tetap. Rumus sisipan geometri. RB sama dengan akar pangkat K ditambah 1 dari RL, di mana RB adalah rasio barisan yang baru, K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan, dan RL adalah rasio barisan yang lama. Untuk memahami lebih lanjut, dapat kita lihat contoh soal berikut. Pada setiap dua bilangan berurutan dari barisan 2, 32, 512, 8192, dan seterusnya, disisipi sebanyak 3 bilangan. Tentukan suku ketujuh dari barisan yang baru. Solusinya, A atau suku pertamanya sama dengan 2, RL atau rasio barisan lama sama dengan 16, K atau banyaknya bilangan yang disisipkan sama dengan 3, N yang dicari adalah N ke-7. Rasio yang baru bisa kita cari dengan rumus RB sama dengan
akar pangkat K ditambah 1 dari RL, sama dengan akar pangkat 3 ditambah 1 dari 16. Hasilnya adalah 2. Lalu rasio yang baru tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan barisan geometri, yang rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. U7 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1, hasilnya adalah 128. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik terakhir, yaitu deret tahingga. Di sini ada pengertian, rumus, sifat, dan contoh soal. Next. Deret tahingga didefinisikan sebagai deret yang penjumlahannya sampai suku tahingga. Di deret aritmatika, kita mengetahui bahwa rumus umumnya bisa kita tuliskan sebagai S tahingga sama dengan A plus buka kurung A plus B tutup kurung plus buka kurung A plus 2B tutup kurung plus dan seterusnya. Dan di mana kita bisa simpulkan untuk deret aritmatika sendiri, semakin besar N atau banyak sukunya, maka jumlah seluruh suku di deret aritmatika akan semakin besar juga. Begitu pula jika N di sini adalah tahingga, maka jumlah suku deret aritmatika akan bernilai tahingga juga. Next. Lalu bagaimana dengan deret geometri? Yang seperti kita tahu juga bahwa rumus jumlah suku di deret geometri bisa dituliskan sebagai S tahingga sama dengan A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus dan seterusnya. Berbeda dengan deret aritmatika, penjumlahan deret geometri hingga suku tahingga bergantung dengan nilai rasionya. Apabila R atau rasionya lebih dari 1, maka hasil penjumlahannya S tahingga sama dengan plus tahingga. Jika R-nya atau rasionya lebih dari negatif 1, tetapi kurang dari 1, maka hasil penjumlahan S tahingganya sama dengan A per 1 dikurang R. Namun jika R-nya kurang dari 1, maka hasil penjumlahannya S tahingga sama dengan negatif tahingga. Next. Di sini ada jenis-jenis deret tahingga. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama deret konvergen. Deret tersebut disebut deret konvergen ketika rasionya itu lebih dari negatif 1, tetapi kurang dari 1. Artinya di sini jumlah sampai tahingganya memberikan hasil angka atau numerik tertentu. Dan yang kedua adalah deret divergen. Syaratnya adalah rasionya lebih dari 1 atau rasionya kurang dari 1. Artinya jumlah sampai tahingganya memberikan hasil positif tahingga atau negatif tahingga. Next. Di sini ada contoh soal mengenai deret tahingga. Tentukan nilai dari 2 plus 1 plus setengah plus seperempat plus dan seterusnya. Di sini kita bisa tahu bahwa suku pertamanya atau kita bisa simbolkan dengan A, yaitu adalah 2. R-nya adalah setengah. Nah, di sini R-nya berada di antara negatif 1 dan 1. Maka kita bisa sebut deret tersebut adalah deret konvergen. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumusnya, yaitu S tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Maka S tahingga sama dengan 2 dibagi 1 dikurang setengah. Jawabannya adalah 4. Next. Baik, sekian video pembelajaran mengenai barisan dan deret. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama untuk kalian yang menonton. Kami tutup, terima kasih.